Bagaimana cara Allah mengabulkan doa-doa kita? Yang pertama, Assalamualaikum. Tiada hari tanpa mendoakan saudara atau sahabat-sahabat kita. Saya doakan siapapun yang sedang menonton video ini, semuanya selalu sehat, selalu bahagia. Dan tahukah kita bahwa setiap doa yang kita ucapkan itu pasti akan selalu dikabulkan. Yang penting kita tidak sombong, kita tidak angkuh, kita tidak merasa lebih tahu dari yang maha tahu, kita tidak merasa lebih pintar dari yang maha pintar, kita tidak merasa lebih berpuasa dari yang maha puasa. Kemudian kita tahu bahwa tugas kita hanya berdoa dan berusaha, selebihnya adalah bukan kapasitas kita, bukan wewenang kita, maka dipastikan kita tidak akan pernah kecewa dalam berdoa. Dan jika kita tidak percaya bahwa semua doa kita itu pasti dikabulkan, maka masalah ada pada keimanan kita, pada keyakinan kita terhadap apa yang sudah Allah sampaikan, bahwa Allah pasti akan mengijabah, Allah pasti akan menjawab semua doa-doa kita. Hanya saja yang paling tahu segala sesuatu yang pas untuk diri kita itu ternyata bukan kita, tetapi Allah. Makanya tetaplah semangat dan rajin untuk berdoa dan berdoa, nanti pasti akan Allah kabulkan. Bagaimana cara Allah mengabulkan doa-doa kita? Yang pertama, sama persis seperti apa yang kita doakan. Kita mau bepergian, kemudian kita minta, ya Allah selamatkan saya, kemudian kita berangkat sampai kembali dengan selamat. Itu adalah contoh doa yang Allah kabulkan langsung dan sama persis seperti yang kita sampaikan. Tetapi ada kalanya Allah mengabulkan doa kita dengan menundanya. Kita tidak tahu dan Allah yang maha tahu. Allah yang maha tahu kapan waktu terbaik bagi kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Makanya jika kita harus bersabar untuk menunggu kapan Allah memberikan apa yang kita minta, maka disitulah tambahan-tambahan pahala atas kesabaran kita. Jadi berdoanya sudah mendapatkan pahala, sabar menanti dikabulkannya doa-doa kita juga merupakan pahala tersendiri. Bisa jadi Allah menundanya karena Allah ingin memberikan yang lebih baik dari apa yang kita ucapkan dalam doa-doa kita. Dan bisa jadi Allah menunda dikabulkannya doa kita karena memang pada saat itu kondisi kita belum pas untuk menerima itu, dan mungkin akan ada keburukan jika pada saat itu kita mendapatkan apa yang kita mau. Yang ketiga, doa kita akan dikabulkan, pasti akan diijabah oleh Allah dengan cara diganti dengan yang lebih baik. Banyak sekali hal-hal yang menurut kita baik tetapi tidak menurut Allah. Banyak sekali hal-hal yang kita suka tetapi menurut Allah itu tidak baik bagi kita. Dan tidak sedikit sesuatu yang sangat kita benci, tapi itu justru yang terbaik menurut Allah untuk kita. Makanya ketika kita sudah berdoa meminta A, kemudian Allah memberikannya Z, jangan berburuk sangka bahwa Allah tidak mengabulkan doa kita. Karena kembali kepada keyakinan kita bahwa Allah yang maha tahu, Allah yang menguasai hati kita, Allah yang menguasai pikiran kita, Allah yang maha tahu apa yang akan terjadi pada kita di masa yang akan datang, sehingga kita serahkan semuanya kepada Allah, apa yang akan Allah beri untuk kita. Jadi tidak harus selalu sama persis seperti yang kita minta, tidak harus sekarang, bisa jadi Allah ganti dengan yang lebih baik. Misalnya kita yang memiliki kemampuan biasa-biasa saja, kemudian kita berdoa untuk dijadikan seorang presiden. Lama kita berdoa, bertahun-tahun kita berdoa, tetapi kita tidak pernah menjadi presiden. Tapi suatu saat ketika pemilihan RT, tiba-tiba kita dipercaya untuk menjadi ketua RT. Nah, itu mungkin salah satu hasil dari doa kita untuk menjadi seorang presiden, tetapi kata Allah, kamu lebih cocok menjadi seorang tukang RT. Dan tidak tertutup kemungkinan kita berdoa hanya ingin menjadi kepala rumah tangga, tapi Allah jadikan kita seorang kepala negara. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan Allah yang maha tahu yang terbaik untuk kita. Maka setelah kita berdoa, serahkan kepada Allah, Allah yang akan memberikannya kepada kita, atau Allah akan menggantinya dengan hal yang lebih baik. Yang keempat, jika Allah tidak memberikannya sama persis seperti apa yang kita minta, jika Allah tidak menunda
pemberiannya itu di dunia ini, jika Allah tidak menggantinya dengan hal yang lebih baik di dunia ini, maka dipastikan doa-doa kita itu akan menjadi tumpukan pahala yang luar biasa banyaknya dan membuat kita terkejut nanti di akhirat ketika kita tidak merasa melakukan amal kebaikan yang sangat banyak, tetapi tiba-tiba disuguhi dengan tumpukan pahala yang sangat banyak. Dan ketika kita bertanya pahala apa ini, ternyata itu adalah pahala dari doa-doa kita yang belum sempat kita dapatkan hasilnya di dunia. Jadi tidak ada orang yang kecewa terhadap doanya. Setiap kita harus memperbanyak doa dan doa dalam hal apapun. Hasilnya serahkan kepada Allah, kita pasti akan menerimanya dalam bentuk yang kita tidak tahu, karena yang terbaik bagi kita hanya Allah yang tahu, bukan kita. Kita tidak tahu dan Allah Maha tahu, maka serahkan segala urusan kita kepada Allah. Selalu berdoa dan berdoa. Insya Allah hidup kita tidak akan pernah kecewa, karena doa kita pasti didengar dan pasti akan dikabulkan. Hanya kita perlu menjadi orang yang sabar, dan kita harus menghilangkan pikiran-pikiran bahwa kita lebih tahu dari yang Maha tahu. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.